Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai statistika, rumus-rumusnya ya. Saya akan memberikan rumus-rumus tentang statistika. Ada tiga bagian ya. Bagian yang pertama adalah tentang ukuran pemusatan ya, ukuran pemusatan data. Akan kita lihat ukuran pemusatan data seperti apa ya isinya ya. Kita lihat yang pertama adalah tentang rataan hitung atau min ya kan. Rata tunggal ya kan, seperti ini rata-ratanya ya. Jumlah data yaitu X1, X2, X3 ini adalah data. Data 1, data 2, data 3 dan seterusnya sampai data ke N itu kan. Dibagi dengan N, jumlah dari semua data. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke N data. Maka rata-ratanya jumlah data dibagi dengan N, itu mencari rata-rata. Atau secara matematis kita simbolkan seperti ini ya. X bar sama dengan jumlah dari sigma I sampai N ya. I itu suku ke ya kan, atau data ke dibagi dengan jumlah data itu kan. Atau bisa juga datanya data kelompok ya, maka datanya tinggal dikalikan dengan frekuensinya ya. Saya akan lanjutkan untuk data kelompok ya. Kita lihat, kita menggunakan cara lain ya, menggunakan rataan sementara. X bar X rata-rata sementara ditambah dengan FI kali DI yang ini ya. Ini hasilnya frekuensi ke I dikali dengan D, nilai yang dijadikan sebagai patokan nilai rataan sementara itu kan, dibagi dengan jumlah dari FI ya. XS itu rata-rata sementara, FI kali DI jumlah frekuensi kali simpangan, yaitu yang tadi saya buat patokan pertamanya DI nya itu ya. Tuh ya. Itu mengenai rata-rata ya. Kita akan lanjut yang lainnya. Yang kedua adalah median ya. Untuk data tunggal dengan N ganjil, data tunggal untuk N-nya ganjil, ME atau median sama dengan X itu di sini data ke setengah tambah N plus 1. N-nya jumlahnya ganjil. Kan datanya ada 5, maka N-nya 5. Atau kalau N-nya genap, yaitu medianya dicari dengan X atau data ke N tambah 2, N bagi 2 ditambah dengan X atau data ke N tambah N bagi 2 tambah 1. Semua dibagi dengan 2. Ini ya, itu untuk mencari data dengan menggunakan data tunggalnya. Di sini sudah ada keterangannya bahwa XN per 2 itu sudah data ke N per 2. Data pada urutan ke N per 2 setelah diurutkan. Ingat kalau median itu kan harus diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi urutkan dari yang terkecil ke terbesar itu ya. Untuk median data tunggal ya. Kita akan lihat selanjutnya untuk data kelompok atau data bergolong ya, berkelompok. ME sama dengan B2 yaitu adalah tepi bawah ya. B2 ditambah C dikali setengah dari N dikurang F besar dibagi dengan F kecil. Di sini B2 itu adalah tepi bawah kelas median, tepi bawah kelas median pada data kelompok. Jadi nanti setelah data kelompoknya ada, cari tepi bawahnya kelas median ya. Kelas median diperoleh dari setengah dari N, setengah dari jumlah datanya atau setengah dari jumlah frekuensinya berapa di sini itu kan. Berapa baru diketemu nilai tepi bawah dari kelas median. Tuh. Kemudian dikurang dengan F. F itu frekuensi kumulatif ya, kurang dari sebelum kelas median ya. F-nya di sini kumulatif sebelum kelas median. Kemudian dibagi semuanya dengan frekuensi pada saat di kelas median tersebut ya. Hasilnya kita kalikan dengan C, yaitu lebar kelas. Lebar kelas pada data kelompok tersebut ya. Itu adalah mengenai medianya. Nanti saya akan berikan contoh untuk medianya seperti apa ya. Tuh di video-video saya di sebelumnya juga sudah ada untuk penghitungannya seperti apa tuh sudah ada ya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah modus, yaitu modus itu data yang paling banyak atau paling sering muncul ya. Modus data tunggal. Modus dari data tunggal adalah bahwa data yang sering muncul adalah dengan frekuensi paling tinggi ya. Berarti paling banyak di situ berapa datanya, itu mah modusnya yang paling banyak munculnya, gitu kan. Kemudian kalau data kelompok, MO atau modus singkatannya adalah B0. Di sini adalah tepi bawah ya, tepi bawah kelas median sama kayak tadi. Ditambah dengan di sini L itu lebar kelas, kalau tadi kan C ya, sama istilahnya sama. Hanya beda rumus saja, ini beda istilah saja ya. Rumusnya sama. L itu lebar kelas itu kan.
D1 di sini adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi kita cari dulu modusnya, frekuensi yang paling tinggi itu berapa di situ. Itu dijadikan sebagai kelas modus ya, bukan median ini ya. Kelas modus ini, maaf ya, salah ini. Bukan kelas median, tapi kelas modus. Cari dulu frekuensi yang paling tinggi. Setelah itu cari D1-nya. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi sebelumnya berapa, itu jadi D1. Kalau setelah modus itu berapa frekuensinya selisihnya, maka jadi D2. Kita jumlahkan di sini. Nah, di sini ada L. L itu di situ ada lebar kelas ya. Jadi dari data kelompok itu pasti ada lebar kelasnya ya. Gitu. Nanti akan saya berikan contoh dari videonya. Sebenarnya ada beberapa video ya yang sudah saya berikan contohnya, nanti bisa dilihat lagi. Kalau belum jelas nanti saya tambahkan lagi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ukuran letak. Yang pertama kuartil ya kan, atau Q isinya singkatnya. Jadi kuartil, kita namanya kuart itu 4 berarti kan. Kita sebuah data, rentang data kita bagi jadi 4 ya, rentang data. Dari data terkecil di sini, kemudian data terbesar di sini kita bagi jadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Maka di sini adalah Q1, ini Q2, ini Q3. Kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil ke-3. Masing-masing nilainya 1/4 bagian ini. Nah, gitu ya. Jelas ya. Data ini harus diurutkan dulu terlebih dahulu ya, dari data terkecil ke terbesar. Ya. Itu. Untuk kuartil data tunggal, letak QI-nya, Q1-nya misalkan QI-nya 1 berarti 1 buah kurung N tambah 1 bagi 4. Kalau Q2 maka I-nya 2. N tambah 2 bagi 4. Kalau I-nya 3 berarti 3 kali N tambah 3 bagi 4 dan seterusnya itu ya. Ini untuk data tunggal ya. Kita lanjut berikutnya. Untuk data kelompok ya, data berkolong di sini. Menentukan letak kuartil untuk data bergolong caranya sama dengan data tunggal ya. Nilai kuartil dirumuskan sebagai berikut ya. QI BI kuartil ke pertanyaan ke I ditambah L lebar kelas I per 4 kalikan N dikurang dengan F besar frekuensi kumulatifnya, kita bagi dengan F kecil atau frekuensi biasa ya. L itu lebar kelas, I itu pertanyaan kuartil ke 1, 2, 3 bebas ya. Sama kayak tadi yang median ya. Kalau median itu kuartil 2 ya. Berarti I-nya 2 di sini. Oke, saya lanjutkan. Jangkauan, di sini ada jangkauan interkuartil dan semi interkuartil ya. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil yang disingkat dengan J. X max dikurang X min itu kan. Kemudian jangkauan interkuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Hamparan Q3 dikurang dengan Q1. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau QD atau simpangan kuartil, yaitu setengah dari hamparan, setengah dari Q3 dikurang Q1 itu kan. Kemudian langkah L atau 1/2 dari nilai jangkauan interkuartil. L-nya 3/2 dari Q3 dikurang Q1 ya. Atau L sama dengan 3/2 dari hamparan atau jangkauan interkuartil itu ya. Bisa dipahami ya. Ini rumus-rumusnya. Selanjutnya di sini ada desil ya. Des 10. Jadi data dibagi menjadi 10 bagian. Data tunggal berarti letak DI ke 1 adalah I N plus 1/10 karena desil bagi 10 ya. I letak ke I gitu kan. Kalau data kelompoknya sama ya, kita letakkan itu data ke I-nya kita cari dulu. Letak data ke I di urutan data ke berapa? I dikali N plus 1/10. Nah, nilainya rumusnya masukkan ke dalam rumus yang ini ya. DI B atau desil ke kelas desil I kali N per 10 dikurang F besar dibagi frekuensinya. Itu ya. Desil semua per 10 semua. Untuk penghitungannya sama dengan kuartil dan median ya. Mirip-mirip ya, hanya tinggal kita lihat data-data kelompoknya seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk data tunggal ya. Yaitu tentang persentil ini ya, per 100. Ini saya buat judulnya di sini persentil. Persentil. Ya. Persentil untuk data tunggal. Letak
urutan ke ini semua sama ya. Tadi I N plus 1 per 100. N itu adalah ke berapa? Jadi data dibagi menjadi 100 bagian ya. Kalau tadi kan desil dia per 10 ya. Kalau persentil per 100 ya. Kemudian data bergolong ya, data kelompok yaitu letak di urutan data ke IN plus 1 per 100 dan nilainya seperti ini ya, menggunakan rumus seperti tadi, sama dengan rumus-rumus desil, sama pula dengan hampir mirip dengan kuartil dan median ya. Seperti itu ya. Oke ya, cukup ya, demikian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.